Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat menyelesaikan tugas RTM 1 strategi permasalahan dengan baik dan lancar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikir Darussalam dengan NIM 511211192. Di sini saya diamanai sebagai moderator untuk menuntun jalannya presentasi kali ini. Dan di sini saya dibantu dan ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Rio Sarul, yang kedua ada Mandasari, yang ketiga ada Aspani, dan terakhir saya. Untuk mengefektifkan waktu, di sini kelompok kami membahas tentang perusahaan Adidas. Untuk slide pertama ada penjelasan mengenai Adidas. Adidas Salmon atau AG atau yang lebih dikenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lain. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adobe atau Adi Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949. Panjangan dari Adidas yaitu All Day I Dream About Sport, yang artinya sepanjang hari saya bermimpi tentang olahraga. Untuk slide selanjutnya ada sejarah tentang Adidas. Sejarah Adidas dimulai pada awal abad ke-20. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1949 di Herzogenaurach, Jerman oleh Adolf Dassler. Umumnya dikenal sebagai Adidasler. Namun, akar Adidas dapat ditelusuri kembali ke tahun 1920-an ketika Adidasler dan saudaranya Rudolf Dassler memulai bisnis pembuatan sepatu bernama Gertruder Dassler Sportfabrik atau pabrik sepatu Dassler Brother. Dassler memiliki hasrat untuk menciptakan sepatu olahraga inovatif yang dapat meningkatkan performa atlet. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, Dassler bersaudara fokus pada perancangan dan pembuatan sepatu untuk berbagai olahraga, termasuk sepak bola, atlet, dan tinju. Mereka juga terus berupaya untuk menyempurnakan desain sepatu mereka dan memperkenalkan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan spesifik para atlet. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Mandasari Nurfadila Putri, NIM akhir 188 akan menjelaskan mengenai faktor internal. Adidas merupakan salah satu produsen peralatan olahraga yang cukup menguasai pangsa pasar dunia. Adidas melakukan beberapa strategi promosi yang cukup berpengaruh terhadap pemasaran produknya, yaitu menjadi sponsor utama kejuaraan sepak bola dunia dan Piala Eropa. Strategi grup Adidas sangatlah simpel, yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Sejak berdirinya, salah satu kunci keberhasilan Adidas adalah kemampuannya dalam bidang teknologi informasi. Sejak awal, Adidas telah mempunyai suatu sistem database yang teratur dan sangat baik. Database yang telah ada ini kemudian dimanfaatkan lebih jauh dan diintegrasikan dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya, faktor eksternal. Adidas menggunakan jaringan seperti internet untuk mempublikasikan informasi dan promosi. Dalam persaingan global, advertising merupakan media pemberitahuan perusahaan kepada pasar sasarannya yang dinilai paling mudah beradaptasi dalam mengkomunikasikan keberadaan perusahaan dengan kata memperkenalkan produk dan brandnya di tengah masyarakat internasional mengingat jangkauannya yang begitu luas. Hal ini terbukti pula dalam kasus Adidas Salomon yang merupakan perusahaan global yang dikenal sebagai perusahaan peralatan olahraga terbesar kedua setelah Nike. Advertising merupakan media promosi perusahaan yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan yang persaingannya berada di tingkat internasional. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Astahani Nur Aini Solihin dengan NIM akhir 189. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari Adidas. Yang pertama, Adidas memiliki visi, yaitu berkeinginan untuk bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik. Adidas menekankan kolaborasi dan inklusivitas dalam visinya. Mereka menyadari pentingnya upaya kolektif dalam mendorong perubahan positif dan bercita-cita menjadi katalis dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi semua orang. Lihat dunia olahraga dan budaya dengan berbagai kemungkinan.
perusahaan memandang olahraga dan budaya sebagai peluang dan transformasi. Mereka melampaui batas-batas konvensional dan melihat potensi ketika orang lain mungkin melihat kendala atau ketidakmungkinan. Pola pikir ini menunjukkan kesediaan untuk mengambil resiko dan mendobrak batasan. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menjadikan merek olahraga terbaik di dunia. Setiap hari, kami bekerja untuk menciptakan dan menjual produk olahraga terbaik di dunia, dan menawarkan layanan terbaik serta pengalaman konsumen dan melakukan semuanya dengan cara yang berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan dan menjual produk olahraga terbaik. Adidas sangat menekankan kualitas dan performa produk. Tujuan mereka adalah mengembangkan dan menawarkan pakaian, alas kaki, dan kelengkapan olahraga unggul yang memenuhi kebutuhan dan preferensi atlet dan konsumen. Adidas bertujuan untuk mengguli para pesaingnya dan diakui sebagai pilihan utama untuk produk-produk yang berhubungan dengan olahraga. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. A. Ada kekuatan. Yang pertama, pengenalan merek yang kuat. Adidas adalah salah satu merek paling terkenal di dunia, dengan logo 3 garis yang ikonik dan beragam lini produk. Yang kedua, portofolio produk beragam. Adidas menawarkan beragam produk yang melayani berbagai segmen olahraga, aktivitas, dan gaya hidup, sehingga mampu melayani pasar yang lebih luas. Yang ketiga, kemitraan dan dukungan strategis. Adidas yang menjalani kemitraan dengan tim olahraga, atlet, dan selebriti ternama. B. Kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar olahraga. Adidas terutama terfokus pada industri pakaian olahraga dan alas kaki yang rentan terhadap perubahan ekonomi Indonesia. Yang kedua, persaingan yang ketat. Pasar olahraga dan alas kaki yang sangat kompetitif dengan pesaing yang seperti Nike, Puma, dan Under Armour. Yang ketiga, ada kompleksitas rantai pasokan. Adidas mengoperasikan rantai pasokan global yang kompleks yang melihat banyak pemasok, produsen, dan distribusi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Arya Sahrul Herdiansyah dengan NIM 187. Di sini saya akan membacakan slide terakhir pada presentasi kali ini. Di slide ini ada peluang dan ancaman yang termasuk ke dalam analisis SWOT. Pada peluang Adidas, yaitu ada ekspansi di pasar negara berkembang. Adidas dapat memanfaatkan potensi pasar negara berkembang seperti India, Brazil, dan Afrika, atau di mana terdapat peningkatan minat pada olahraga. Yang kedua, peluang Adidas yaitu di e-commerce dan transformasi digital. Pertumbuhan e-commerce dan teknologi digital memberikan peluang yang signifikan bagi Adidas. Yang ketiga ada diversifikasi produk. Memperluas portofolio produk dengan memasukkan kategori baru atau memasuki pasar yang berdekatan, seperti olahraga atau olahraga luar ruangan. Yang kedua ada ancaman persaingan yang ketat. Industri pakaian olahraga dan alas kaki sangat kompetitif, dengan pemain besar seperti Nike, Puma, dan Under Armour, berupaya keras untuk mendapatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada kemerosotan ekonomi. Resesi atau perlambatan ekonomi dapat mengurangi pengeluaran konsumen pada barang-barang yang tidak diperlukan lagi, seperti pakaian olahraga dan alas kaki. Yang terakhir ada produk palsu. Banyaknya produk palsu yang dapat merusak citra merek dan kepercayaan konsumen. Presentasi kali ini mungkin dirasa cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.